Selamat datang kembali di materi fisika komputasi. Sekarang kita masuk ke solusi menggunakan operasi matriks bagian ketiga, yaitu yang terakhir, yang berhubungan dengan syarat batas. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bisa mendapatkan matriks interaksi. Eh, jadi kita sudah bisa membuat matriks interaksi untuk beberapa contoh kasus. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini dengan ada beberapa kondisi di daerah eh, apa namanya, daerah batasnya itu nanti ada nilai yang harus menjadi 0 seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang karena kita nanti akan mendapatkan nilai U dan itu dilakukan dengan cara memindahkan A-nya itu menjadi inverse, A inverse dikalikan B. eh, Nilai B ini apa sih? Ini berhubungan dengan syarat batas. Jadi kita ambil contoh ketika kita memiliki dua buah potensial, misalkan potensial di sebelah kanan itu nilainya V1 dan potensial sebelah eh, ya ini kirinya, ini kanannya ada nilai, sedangkan di atas dan di bawahnya itu nilainya 0 sebagai contoh. Jadi nanti kita hanya perlu mengeset bahwa nilai U pada kiri itu nilainya plus 1 misalkan. Jadi V1-nya itu plus 1, lalu U pada kanan itu minus 1, dan U pada atas dan bawah itu nilainya 0. Jadi yang kita perlu ketahui adalah di sini itu nanti seperti apa. Nah, eh, karena kita nanti ada nilai faktor B di sini, yang akan kita cari seperti apa, maka nanti kita mendapat tambahan di persamaan Laplace-nya itu adalah plus eh, U pada boundary condition atau syarat batas. Kita pindahkan ke sebelahnya, nanti jadi nilai B ini adalah minus dari syarat batas yang ada setiap posisi matriksnya atau array-nya. Seperti itu. Kita ambil dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah kita fokus pada U11. Kita abaikan untuk yang interaksi ini karena ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi U11 di sebelah kanannya apakah ada sumber? Oh, ternyata ada UL. Apakah di kirinya ada sumber? Tidak ada. Lalu apakah di bawahnya ada sumber? Ada, tapi nilainya 0. Lalu di atasnya ada sumber? Tidak ada. Jadi sumber itu hanya ada pengaruhnya dari L atau left dan B bottom. Jadi nanti kita hanya perlu menjumlahkan itu jadi minus UL ditambahkan B karena pengaruhnya hanya itu saja. Sekarang kita pindah ke yang U12. U12 ini sumbernya di kanan kiri tidak ada. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Sumber yang ada hanya di bawah tapi nilainya 0 dan di atas tidak ada. Jadi nanti minus UB. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ini sumbernya ada hanya di bawah dan di kanan. Jadi nanti sumber dari bottom dan sumber dari right yang kanan. Dan seterusnya nanti kita bisa lakukan sampai ke posisi yang terakhir yaitu 33. 33 sumbernya itu ada di atasnya dan di kanannya. Jadi nanti yang atas dan yang kanan. Seperti itu. Yang tidak ada sumber sama sekali itu hanya yang di tengahnya. Karena di kanannya, kanan kiri atas bawahnya itu hanya data saja. Jadi nanti di sini untuk yang dua-dua itu sumber, tidak ada sumber. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai B ini, kita bisa langsung lakukan operasi matriks untuk mendapatkan nilai U, yaitu interaksinya diinverskan, nilai yang ini diinverskan, dikalikan B dari syarat batas. Dan di sana kita akan mendapatkan nilai datanya dalam bentuk satu dimensi. Nanti karena nanti perlu di arrange atau diatur ulang sesuai dengan bentuk ini, nanti kita perlu mengubah lagi dari satu dimensi ke dua dimensi.
Dan juga nanti karena misalkan asalnya datanya U11 itu di bawah dan U33 itu di atas, sedangkan di sini secara array itu posisinya seperti ini, nanti kalau mau ngeplot kita bisa balikan atau cara menguploadnya ya di arahnya dibalikan gitu, supaya sesuai dengan gambaran yang kita sketsa pada awal, seperti itu. Nah, untuk video bagaimana men-set syarat batas itu cukup sekian. Nanti saya ada yang lupa, sorry. Jadi ini walaupun nilainya di atas dan di bawah itu 0, dan di sini tetap dituliskan bottom, bottom, top, dan top. Ini supaya nanti ke depannya kalau misalkan kita set nilainya, itu akan lebih mudah. Kita hanya perlu mengeset UB-nya, U yang bawah atau U atas gitu. Kanan kiri juga bisa di set. Seperti itu. Terima kasih untuk bagaimana kita mendapatkan solusi menggunakan pendekatan operasi matriks cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi ke kasus persamaan diferensial lainnya, yaitu persamaan diferensial difusi dan gelombang. Terima kasih.